Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di realmaun.blogspot.com. Oke ya, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal nomor 144. Oke adik-adik, jadi ketika mengerjakan soal TBI yang bagian grammar, itu kita harus tahu dulu kata kuncinya. Oke, langsung saja sekarang kita cari kata kuncinya. Oke. Yang pertama, kata kuncinya di sini adalah as if. Ini yang saya lingkar ini. As if. Oke. Kata kunci yang pertama adalah as if. Jadi setelah ini kita harus tahu apa itu as if. Oke, kita lakukan pembahasannya. Oke. As if itu adalah bagian dari subjunctive. Jadi subjunctive itu sama seperti pengandaian atau yang telah kalian pelajari biasanya itu di SMA atau SMK atau MAN adalah conditional. Jadi kalimat pengandaian. Bedanya, kalau kalimat pengandaian conditional itu biasanya memakai jika atau seandainya, seumpama. Tetapi subjunctive as if atau as though itu artinya adalah seolah-olah. Namun maknanya sama, yaitu menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Sampai sini udah paham? Jadi as if atau as though itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan faktanya. Oke, let's check the example. Oke, sekarang saya akan berikan contoh dalam dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang ustadz. Faktanya dia bukan ustadz. Jadi tadi pengertiannya adalah menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Di sini dia berbicara seolah-olah dia adalah seorang ustadz. Maka faktanya dia bukanlah seorang ustadz. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke penggunaannya dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama itu ketika kalimat pertamanya itu present tense, kemudian di situ ada as if. Setelah as if ini di sini ada subjek. Ada subjek ya. Kemudian setelah subjek itu diikuti oleh verb 2 atau were, atau bisa kita sebut past tense. Ini contohnya. She calls me as if I were her daughter. Jadi di sini she calls me ini adalah present tense karena di sini kata kerjanya adalah calls. Oke? Di sini kata kerjanya calls, maka itu adalah present tense. Kemudian di sini ada as if, itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah as if. Kemudian setelah itu seperti rumus, setelah as if diikuti oleh subjek verb 2, maka setelah as if adalah subjeknya I diikuti oleh were, her daughter. Oke, sampai sini paham ya? Oke, good. Jadi she calls me as if I were her daughter. Kemudian yang kedua, he speaks to me as if I did a mistake. Oke ya, jadi dia berbicara kepadaku seolah-olah saya melakukan kesalahan. Sekarang kita lihat kata kunci pertama adalah as if. Ada as if. Kemudian kita lihat kata kerjanya. Ada speaks. Karena ini speaks berarti present tense atau kejadian yang terjadi masa kini ya. Karena ini present tense, maka setelah as if harus diikuti oleh subjek dulu, baru verb 2 atau were. Di sini did adalah verb 2 dari do. Jadi di sini benar kalimatnya.
He speaks to me as if I did a mistake. Kenyataan tidak melakukan kesalahan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita masuk ke rumus kedua, yaitu apabila kalimat sebelum as if itu past tense, ya, past tense, maka setelah as if itu diikuti oleh subjek, kemudian di situ harus ada plus verb 3 atau been, atau biasa kita sebut past perfect ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, she called me as if I had been her daughter yesterday. Oke ya. Pertama kita lihat di sini ada as if, maka itu soal pengandaian. Karena itu pengandaian, kita lihat kata kerjanya atau kalimat sebelumnya. Di sini ada called. Called itu adalah bentuk past tense-nya dari call. Karena ini past tense, maka setelah as if kemudian ada subjek harus diikuti oleh had. Oke? Kemudian diikuti oleh been. Kenapa been? Karena her daughter itu bukan kata kerja, sehingga di sini harus been. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian di sini ada keterangan yesterday. Dan ini berarti kejadiannya sudah lampau. Meskipun yesterday-nya kita hilangkan, itu juga sudah menyatakan lampau karena di sini ada cold. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. He spoke to me as if I had done a mistake. Oke, yang pertama ada as if, betul sekali. Kemudian kita lihat kalimat sebelumnya. Ada he spoke to me. Karena di sini ada spoke, berarti kata kerja kedua. Karena ini kata kerja kedua, berarti adalah kalimat past tense. Maka setelah itu ada as if, diikuti oleh subjek, harus diikuti oleh had. Kemudian setelah had adalah done a mistake. Di sini done adalah kata kerja dari do. Oke, jadi he spoke to me itu adalah past tense, kemudian ada as if. Setelah as if itu harus past perfect tense, yaitu I had done a mistake. Oke, sekarang saya akan buat soal latihannya dulu. Gimana ya? Contoh ya. He teach me as if. Nah, di sini ada he teach me as if. Oke, pilihan yang A. Misalkan as if he were my teacher. Oke ya. He teach me as if. Kemudian pilihan yang B adalah he had been my teacher. Oke, sekarang kita jawab. Untuk soal latihan ini, kita lihat kata kunci pertama, yaitu ada as if, berarti itu masuk materi subjunctive atau pengandaian. Kemudian kita lihat kalimat sebelumnya, yaitu he teach me. Sorry, tadi tulisannya salah ya. He teach me. He teach me as if karena di sini adalah kata kerjanya teach. Maka ini adalah kalimat present tense. Karena ini present tense, maka ini mengikuti kaidah yang pertama tadi. Kalau ada present tense setelah as if diikuti oleh subjek harus verb 2 atau were. Maka jawaban yang tepat yang mana? Betul sekali yang A, ya. Yang A ya, karena di sini ada he were. Oke. Kemudian bagaimana kalau teaches-nya kita ganti menjadi kata kerja kedua? Taught ya, taught.
Oke, karena di sini kata kerja kedua, berarti ini kalimat sebelum as if-nya itu adalah past tense. Maka karena itu past tense, setelah as if harus pakai had. Jadi kalau di sini taught, jawaban yang benar adalah yang B. He had been my teacher. Oke, udah paham ya? Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Oke, let's check it out. Oke, tadi kata kunci pertama sudah ketemu, yaitu ini, as if. Sekarang kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, ini dia kalimat sebelumnya. Amir screamed and ran. Di sini ada kata kerja scream, berakhiran dengan ed ya. Jadi kalau berakhiran dengan ed itu sudah pasti lampau. Ini kata kerja awalnya adalah scream. Oke, dan yang kedua adalah run. Run ini kata kerja kedua dari tulisannya RUN ya. Jadi kalimat sebelum as if ini adalah apa? Betul sekali, past tense ya. Oke, jadi ini mengikuti kaidah yang kedua, yaitu kalimat past tense plus as if diikuti oleh subject diikuti oleh had plus verb 3 atau been. Sekarang kita lihat pilihannya. Yang A so, nggak ada ya, nggak ada had-nya, berarti ini salah. Kemudian yang B ada had. Nah, benar sekali. Jadi setelah kita lihat soalnya, kita bisa jawab. Jawabannya itu B. Kenapa? Karena di sini ada as if, kalimat sebelumnya adalah past tense, maka setelah as if itu harus past perfect tense atau had plus verb 3. Sin ini adalah verb 3 dari si. Kemudian di sini ada has, salah. Ini salah. Ini juga salah. Was seeing. Jadi jawaban yang tepat adalah B, had since. Oke? Gampang ya untuk mengerjakan soal TBI ini. Jadi kesimpulannya, untuk mengerjakan soal TBI USM STAN itu kita harus mengetahui kata kuncinya. Yang pertama as if, kemudian yang kedua adalah scream dan ran. Oke, terima kasih pembahasan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar. Saya tunggu kalian di PKN STAN 2016. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.